Sampai trending di Belanda. Patrick Kluivert resmi dipecat petang ini tinggalkan Indonesia menuju Belanda. Jakarta, 15 Oktober 2025. Federasi Sepak Bola Indonesia PSII akhirnya mengumumkan keputusan besar yang telah menjadi pembicaraan publik dalam beberapa hari terakhir. Patrick Kluivert, pelatih kepala tim nasional Indonesia, resmi diberhentikan dari jabatannya usai serangkaian hasil mengecewakan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar pemecatan ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers di kantor PSSI, Jakarta sore tadi. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam antara komite teknis, pengurus PSSI, serta tim evaluasi independen yang dibentuk khusus untuk menilai kinerja Kluivert selama menukangi skuad Garuda. PSSI secara resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Keputusan ini kami ambil dengan berat hati, namun didasari atas hasil evaluasi menyeluruh terhadap performa tim dan arah pembangunan sepak bola nasional, ujar Erick Thohir. HS ini, Ifeidal Paulipan yang mengurangi pelatihan perwakilan tim dan pembegangan antara PSSI dan tim kawan-kawan PPB, menyebabkan peluang Indonesia untuk melangkah ke fase selanjutnya tertutup. Kritik terhadap strategi, gaya bermain serta keputusan taktisnya semakin meningkat, terutama setelah hasil negatif pada laga melawan Irak dan Arab Saudi. Beberapa pengamat sepak bola nasional menilai Kluivert gagal menemukan keseimbangan dalam tim. Pergantian formasi yang kerap berubah, minimnya adaptasi terhadap karakter pemain Indonesia, dan komunikasi yang kurang efektif disebut menjadi faktor utama kegagalannya. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa ketegangan di ruang ganti sempat memuncak usai pertandingan terakhir. Situasi ini mempercepat keputusan federasi untuk melakukan pemutusan kontrak lebih awal. Hubungan antara pelatih dan staf pendukung sempat menegang, terutama setelah hasil di laga terakhir. Evaluasi dilakukan cepat, dan hasilnya memang menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam tim, ujar salah satu pejabat PSSI yang enggan disebut namanya. Erick Thohir, kita harus bergerak ke depan. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan langkah realistis untuk memperbaiki arah perjalanan tim nasional. Ia menilai dengan berat hati bahwa visi Kluivert tidak lagi sejalan dengan program pengembangan sepak bola nasional yang tengah digagas PSSI. Kami menghormati dedikasi dan kerja keras Patrick Kluivert selama ini. Namun, sepak bola adalah dunia yang dinamis. Kami butuh arah yang lebih konsisten dan hasil yang sejalan dengan target jangka panjang. Kami menghargai kontribusinya, tetapi Indonesia harus segera bergerak maju, tegas Erick. Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan bahwa PSSI telah menyiapkan langkah transisi. Untuk sementara, posisi pelatih kepala akan diisi oleh asisten pelatih dengan dukungan komite teknis PSSI. Kami tidak ingin kekosongan posisi pelatih menghambat persiapan tim. Saat ini kami sedang mencari sosok yang tepat, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memahami karakter sepak bola Indonesia, tambahnya. Petang ini Kluivert pulang ke Belanda. Tak lama setelah konferensi pers, kabar kepulangan Patrick Kluivert ke Belanda juga beredar luas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bandara Soekarno-Hatta, pelatih berusia 49 tahun itu dijadwalkan terbang ke Amsterdam menggunakan penerbangan petang hari ini. Beberapa staf PSSI terlihat mengantarnya ke bandara. Tidak ada pernyataan panjang dari Kluivert kepada awak media yang menunggunya di terminal keberangkatan. Ia hanya memberikan komentar singkat sebelum memasuki area imigrasi. Saya menghormati keputusan PSSI dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja bersama saya. Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan semangat sepak bola yang tinggi. Saya berharap yang terbaik untuk masa depan tim ini, ujar Kluivert singkat dengan nada tenang. Momen keberangkatannya disambut dengan suasana haru di kalangan staf pelatih dan beberapa ofisial. Meski berakhir pahit, hubungan personal Kluivert dengan jajaran internal PSSI dan sejumlah pihak di Indonesia disebut tetap terjalin baik.
H3, jejak pendek perjalanan penuh gejolak. Patrick Kluivert mulai menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada awal tahun 2025, menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya tidak diperpanjang. Penunjukan mantan bintang Barcelona itu sempat menimbulkan euforia besar di kalangan publik sepak bola tanah air. Banyak pihak berharap kehadirannya bisa membawa sentuhan sepak bola Eropa modern ke dalam permainan Garuda. Namun, kenyataan di lapangan berjalan jauh dari harapan. Dalam 10 pertandingan resmi yang ia pimpin, Indonesia hanya mencatatkan 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Meski beberapa pertandingan menunjukkan peningkatan dalam hal penguasaan bola dan pressing, hasil akhir tetap menjadi tolok ukur yang tak bisa dihindari. Selain itu, metode latihan Kluivert disebut kurang mampu menyesuaikan diri dengan karakter pemain Asia Tenggara yang mengandalkan kecepatan dan determinasi. Gaya Eropa memang punya nilai positif, tapi penerapannya perlu penyesuaian. Sayangnya, waktu yang ia miliki tidak cukup untuk membentuk sistem yang ideal, ujar salah satu analis sepak bola nasional. Polemik di tengah tekanan publik. Tekanan terhadap Kluivert meningkat tajam. Tagar #PatrickOut sempat menjadi tren di media sosial setelah hasil buruk melawan Arab Saudi dan Irak. Kritik tidak hanya datang dari publik, tetapi juga dari sejumlah mantan pemain nasional dan pengamat sepak bola yang menilai pendekatan taktis Kluivert tidak efektif menghadapi tim-tim Asia Barat yang memiliki kekuatan fisik dan pengalaman lebih tinggi. Situasi semakin panas ketika asisten pelatih Alex Pastor dikabarkan menyampaikan ancaman pengunduran diri jika PSSI tidak segera mengambil tindakan tegas terhadap pelatih kepala. Pernyataan itu menimbulkan gelombang besar di kalangan supporter yang semakin mendesak adanya perubahan di kursi kepelatihan. Menanggapi situasi tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak membuat keputusan berdasarkan tekanan publik semata. Kami selalu melakukan proses evaluasi profesional. Namun kami juga tidak menutup mata terhadap aspirasi supporter. Suara masyarakat sepak bola adalah bagian penting dalam perjalanan tim nasional, kata Erick. Respons publik dan pengamat. Kabar pemecatan Patrick Kluivert memicu reaksi beragam dari publik sepak bola nasional. Sebagian besar menyambut positif langkah PSSI yang dinilai cepat dan tegas. Banyak penggemar menilai keputusan ini sebagai bentuk tanggung jawab federasi terhadap hasil buruk tim nasional. Ini keputusan yang sulit, tapi perlu. Tim ini butuh pelatih yang bisa memahami karakter pemain lokal dan tahu bagaimana menghadapi lawan-lawan Asia. Ujar salah satu pengamat sepak bola di stasiun televisi nasional dalam program sore tadi. Namun, ada juga yang menilai Kluivert seharusnya diberi waktu lebih lama untuk membangun pondasi permainan. Mereka berpendapat bahwa perubahan mendasar dalam sistem tim nasional membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Patrick datang dengan konsep modern, tapi mungkin waktunya terlalu singkat untuk melihat hasil. Sayang memang, karena ide-idenya cukup menarik, ungkap analis lainnya. Langkah selanjutnya, siapa pengganti Kluivert? Pasca pemecatan ini, pertanyaan besar muncul, siapa yang akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia berikutnya? Erick Thohir tidak memberikan nama pasti, namun mengisyaratkan bahwa proses seleksi sudah berjalan. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa kandidat. Ada pelatih lokal berpengalaman dan juga pelatih asing yang memahami dinamika sepak bola Asia. Kami akan umumkan segera setelah negosiasi rampung, jelasnya. Sumber internal menyebutkan bahwa PSSI ingin mencari sosok yang tidak hanya memiliki reputasi internasional, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia. Pengalaman di Asia disebut menjadi salah satu syarat utama. Sementara itu, asisten pelatih yang tersisa akan memimpin sementara tim dalam masa transisi. Fokus utama mereka adalah menyiapkan laga uji coba internasional bulan depan, serta memantau pemain di kompetisi domestik. Warisan dan pelajaran dari era Kluivert. Meskipun masa kepemimpinannya berakhir singkat, Kluivert meninggalkan beberapa catatan penting bagi sepak bola Indonesia. Salah satu kontribusi yang diapresiasi adalah perhatiannya terhadap pengembangan sistem scouting dan analisis pertandingan berbasis data. Selama menjabat, Kluivert memperkenalkan metode pemantauan performa individu pemain melalui teknologi pelacakan GPS dan analisis statistik yang lebih mendalam.
Langkah ini dianggap sebagai kemajuan positif dalam sistem profesionalisme tim nasional. Selain itu, pendekatannya dalam memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda juga dinilai sebagai warisan berharga. Patrick memang gagal mencapai target, tapi ia membawa perspektif baru soal pembinaan jangka panjang. Itu tetap sesuatu yang harus kita jaga, ungkap seorang pejabat PSSI. Penutup babak baru Timnas Indonesia. Pemecatan Patrick Kluivert menandai akhir dari babak yang penuh dinamika dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Euforia awal yang sempat membumbung tinggi kini berganti dengan refleksi mendalam tentang arah pembangunan sepak bola nasional. Erick Thohir menutup konferensi pers dengan pesan menenangkan bagi publik dan para pendukung setia Garuda. Kita semua mencintai tim ini. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Kami akan memastikan Timnas Indonesia kembali ke jalur yang benar dengan semangat, disiplin dan arah yang jelas. Sementara itu, pesawat yang membawa Patrick Kluivert menuju Amsterdam dikabarkan lepas landas sekitar pukul 18.25 WIB. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan tanah air yang sempat menaruh harapan besar padanya. Mungkin perpisahan ini pahit, namun bagi banyak pihak, inilah momentum untuk membangun kembali harapan baru bagi sepak bola Indonesia.